kolaborasi antara MGMP Pendidikan Pancasila SMA Kabupaten Bekasi dengan Universitas Islam Jakarta yang mengambil tema edukasi dan fasilitasi pembentukan pusat informasi anti kekerasan seksual dan perangkat kurikulum merdeka mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, ini saya mencoba memberikan dasar hukum secara ketatanegaraan. Konstitusi kita itu sudah memberikan amanat bahwa bangsa Indonesia melalui pemerintah itu wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Alhamdulillah dalam konteks ini pemerintah juga sudah memberikan perlindungan terhadap TKI yang ada di luar negeri sehingga bisa lobby-lobby yang tadinya mau dihukum mati nggak jadi. Itu amanat ini, amanat konstitusi. Kemudian untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan karena kejahatan seksual, pemerintah melalui Kemendikbud juga sudah memberikan peraturan menteri, permen, supaya dibentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, itu juga dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi ini, bahwa negara melalui pemerintah itu harus melindungi warga negaranya. Perlindungan terhadap warga negaranya tidak hanya aspek ekonomi saja, tidak hanya aspek ekonomi, ya. Aspek keamanan juga harus dilindungi. Ekonomi dilindungi, kalau keamanan nggak dilindungi, kerja bawa uang 10 juta, pulang bisa bawa uang 1.000 kan? Kalau nggak aman kok, gimana coba? Makanya na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu kejadian. Gitu. Berikutnya, setelah di alinea keempat, ada di batang tubuh di pasal 28 yang dapat saya kutip dari frase terbebas mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan. Ya. Ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Mau berbuat ini dilarang, salah. Nggak berbuat, salah lagi. Jadi judulnya serba salah. Nah, itu yang nanti malah menghambat. Nah, itu semua oleh konstitusi sudah berikan jaminan. Ya. Pokoknya kalau memang benar, insya Allah kita laksanakan, nggak ada masalah. Ini juga berkaitan dengan dasar hukum bahwa setiap orang itu berhak untuk bebas dari penyiksaan. Karena kalau menyimak dari pengertian kekerasan seksual, itu arahnya ya penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat. Ya. Perbuatan-perbuatan yang kalau dalam Al-Quran keji dan mungkar. Nah, makanya alhamdulillah kita diberi agama, diberi jalan supaya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar yang namanya sholat itu. Ya. Nah, rupanya dalam konteks ketatanegaraan masuk ke ranah ini. Bahwa orang itu harus terhindar dari perbuatan keji dan mungkar yang menyebabkan orang disiksa, direndahkan martabatnya gitu. Jadi kita itu harus ngewongke uwong. Ya. Kalau orang Jawa bilang ngewongke uwong. Manusia tetap harus dimanusiakan. Sehingga hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, biarkan hukum itu mengalir. Kalau memang nggak adil, benerin. Nggak adil, benerin. Sehingga di Indonesia itu punya namanya Mahkamah Konstitusi. Karena menyadari itu, bahwa hukum itu untuk manusia. Kalau memang nggak benar, ajukan gugatan judicial review. Terakhir, dari dasar hukum yang ingin kami sampaikan, tadi sudah saya sebutkan bahwa dari amanat konstitusi, terus ke bawah di breakdown, sampai kepada menteri sampai kepada peraturan bawahnya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 46 tahun 2003, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, berikutnya setelah kita bahas urgensi, latar belakang, kemudian dasar hukum, baru kita berani bertindak. Ya. Karena di lapangan hukum publik yang melandasi untuk berbuat atau tidak berbuat itu adalah kewenangan. Nah, kewenangan itu diambil dari dasar hukum. Nah, ketika kita sudah punya dasar hukum, membentuk satuan unit dan sebagainya, itu nggak disalahin orang lagi. Gitu. Jadi saya ulang, setelah kita punya dasar hukum, kita bisa bertindak, kita bisa melaksanakan kewenangan. Karena dalam hukum publik,
dasar untuk berbuat, dasar untuk tidak berbuat adalah kewenangan. Sedangkan dalam hukum privat, hukum perdata, yang melandasi untuk mempertahankan hak dan kepentingan itu adalah hak dan kewajiban. Beda dasar. Gitu. Nah, kita sekarang termasuk sedang berbicara hukum publik. Jadi perlu ada dasar hukumnya, perlu ada latar belakangnya, sehingga ketika kita nanti membentuk unit satuan informasi ini, itu sudah pas, sudah punya landasan. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk kekerasan. Setelah kita punya landasan, kita mau bangun rumah, kita harus tahu dulu apa itu bentuk kekerasan. Di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2003 ini, di pasal 6, ada, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bentuk kekerasan. Kami akan bahas yang kekerasan seksual saja. Ya, kekerasan seksual saja ini, itu ada 26 apa itu? 26 ragam jenis itu. Wih, Masya Allah. Jadi dirinci banget. Gitu. Tapi dari sisi penjagaan moral, etika, ya bagus. Artinya kita benar-benar menjaga hal-hal seperti itu. Jadi bentuk kekerasan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kekerasan fisik, psikis, perundungan, bullying itu, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan. Ada kebijakan, ada peraturan yang justru itu malah sebenarnya kekerasan, cuman karena terbungkus, terlindungi dalam sebuah peraturan, itu kesannya sah-sah saja loh, padahal itu kebijakan yang mengandung kekerasan. Kemudian bentuk kekerasan lainnya, ini kalau diberikan banyak lagi nih. Baik, kita masuk kepada kekerasan seksual, itu pengertiannya, itu unsur-unsurnya. Jadi disebut dengan kekerasan seksual itu merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Ini memang menunjukkan satu perbuatan yang keji, ya. Enggak membuat orang bermartabat. Perbuatan-perbuatan ini terjadi karena ketimpangan relasi kuasa antara atasan dengan bawahan, ya. Karena enggak seimbang itu, enggak seimbang, jadi sang atasan bisa merendahkan, gitu, bisa menghina, bisa melecehkan. Kemudian ketimpangan gender, laki dan perempuan, ya, yang mengganggu, kemudian ketimpangan mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa bercerita, menemukan pengalaman di lapangan bagaimana terkait dengan kekerasan seksual ini, supaya workshop kita hari ini hidup gitu, jadi dua arah gitu ya. Dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Tadi secara singkat di awal sudah saya sampaikan. Jadi kekerasan seksual itu unsur-unsurnya itu merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Jadi penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, jadi dilecehkan kondisi tubuh atau identitas gender korban. Yang C, penyampaian ucapan yang memuat rayuan. Rayu orang itu lelucon tapi di dalamnya malah nyindir orang. Atau siulan yang bernuansa seksual. Ini siulannya gimana ya? Sweet-sweet gitu kali ya. Jadi saya mohon maaf hanya menampilkan 3 dari 26 kekerasan seksual. Ini ada di pasal 10 Permendikbudristek itu tadi ya. Banyak banget ya, tapi yang jelas dari ke-26 itu menunjukkan perbuatan yang rendah semua, merendahkan ya, martabat manusia itu direndahkan. Nah, kita sekarang masuk di materi workshop ya, karena workshop itu kan semacam pelatihan. Bagaimana praktek perlindungan di sekolah? Ya, tadi setelah kita bicara latar belakang, dasar hukum dan sebagainya, baru kita bertindak. Nah, bertindak ini kita sudah punya dasar hukumnya, yaitu Permendikbud tadi. Yang pertama, perlu ada tindakan pencegahan. Ya, pencegahan. Dicegah. Sudah dicegah masih kejadian, angel tuturane, apa itu? Angel tuturane. Nah, itu namanya sudah dicegah, kejadian juga, penanganan, perlu penanganan.
Nah, yo, ngeyel itu. Nah, itu nanti insya Allah materi akan disampaikan oleh Bu Nur Aida terkait dengan penanganan. Kemudian praktek yang ketiga, rehabilitasi. Ya, jadi 3 hal ini yang harus dilakukan di sekolah, dicegah. Pencegahannya tadi kalau kita kaitkan dengan konteks materi hari ini adalah urgensi pembentukan unit informasi tadi, ya, supaya tidak kejadian. Jadi kalaupun kejadian, yang menangani juga orang yang berwenang, ya, yang menangani orang berwenang. Sama seperti Bapak Ibu misalnya sedang piket, ada alumni yang mau legalisir, terus kebetulan kepala sekolah nggak hadir, itu kan berarti kewenangan kepala sekolah itu tanda tangan legalisir kan? Nah, kan nggak mungkin Bapak Ibu guru yang piket sini tanda tangan saya kan nggak mungkin. Kalau muridnya yang maksa, berarti muridnya yang nggak ngerti kewenangan itu. Ya, memang seperti itu. Yang ketiga, rehabilitasi. Sedikit saya sampaikan untuk pencegahan, itu perlu ada upaya penyadaran dan menghilangkan kekerasan, sosialisasi. Nah, hari ini di samping kita workshop juga ada sosialisasi, menumbuhkan kesadaran, kemudian yang terakhir pembentukan organisasi siswa. Nah, ini tadi surat Al-Imran ayat 106 sebagai dasar hukum bahwa agama juga mengatur itu. Ya. Saya pernah mendengar, tahu mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah mendengar bahwa kejahatan yang terorganisir mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, itu artinya sebuah organisasi, sebuah manajemen itu penting. Ya. Berikutnya untuk pencegahan ada bimbingan, arahan, ya, ini baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian ada sistem pelaporan. Nah, sistem pelaporan ini terkait juga dengan sistem informasi yang akan dibuat ini. Kalau memang sekolah nggak mampu, sampaikan kepada pihak yang berwajib. Rehabilitasi, pengembalian nama baik, ya, pengembalian korban supaya bisa kembali normal, walaupun perlu waktu yang lama, tapi harus diberikan. Yaitu yang pertama, amankan korban dengan pelaku, dipisah, ya, dipisah. Kalau perlu sanksinya pelakunya dipisahkan ke sekolah lain demi tumbuh kembalinya korban menjadi siswa yang aktif kembali. Kemudian pendampingan kepada korban untuk perbaikan mentalnya dan fisiknya. Terus pembuatan sistem pelaporan, nah ini juga terkait dengan workshop kita hari ini, kepada pihak yang berkompeten. Apabila terjadi trauma, maka harus dilakukan rujukan pada psikolog. Terakhir, dari Bekasi ke Indramayu, terima kasih, thanks you. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bekasi ke Indramayu, nggak mampir dulu ke Cikarang, Pak? Mampir dulu nggak ke Cikarang? Apa langsung aja ke Indramayu? Oh, mampir. Jadi lain lagi dong nanti pantunnya. Oke. Sudah punya catatan Bapak Ibu dari materinya Pak Untoro? Selain di sini senang, di sana senang. Tadi di awal gitu ya. Ada di sini senang, di sana senang. Wah, ternyata dari materi Pak Untoro saya melihat kasus kekerasan seksual ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita bisa bilang di sekolah saya nggak ada, gitu ya. Ah, di lingkungan saya nggak ada. Beneran ada nggak ya, gitu. Karena kita pernah melakukan penelitian ya Bu Nur Aida ya. Tim kita di tahun 2021 di wilayah Jawa Timur, Pare. Di wilayah Pare, Jawa Timur, Bapak Ibu, kami meneliti juga tentang kekerasan seksual yang katanya di sekolahnya tidak ada, tapi ketika kami meneliti kepada 1.000 siswanya, ternyata ada, gitu. Ya, indikator-indikator yang mengarah kepada kekerasan seksual. Baik, ditahan dulu buat yang mau nanya, nggak apa-apa ditahan ya, jangan nafasnya ditahan. Nafasnya biasa aja. Pertanyaannya boleh disampaikan nanti setelah materinya Bu Nur Aida. Silahkan Bu Nur Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, saya boleh berdiri Bu ya? Nah, agak biar kelihatan semangat ibu-ibunya. Tadi kalau Pak Untoro mungkin masih pemanasan ya. Kalau sekarang udah panas sekali ya Bu ya. Jadi bagaimana pembentukan penanggulangan ya, jadi tata cara penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ada urgensi Bu. Jadi ketika begitu besar jumlah kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan. Nah karena itu kami mengajak ya ibu-ibu ya kebetulan
aduh siapa nih yang diajak mitra gitu lah kira-kira ya. Ternyata saya punya teman ya, Bu Wahyuni, saya kontak gitu ya. Bu, ini ada program untuk mengedukasi dan memfasilitasi pembentukan pusat informasi kekerasan seksual. Maka kemudian saya singkat anti kesel, anti kekerasan seksual. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat ya bagi ibu-ibu, khususnya di sekolah-sekolah nanti. Kita hanya memberikan semacam semacam pembuka lah ya, pembuka. Nanti ibu silahkan ya, silahkan nanti kalau misalkan mau membuat lagi bagaimana pusat informasi itu dibentuk. Tapi sebetulnya kan harusnya sudah ada ya setiap sekolah ya. Ada nggak Bu setiap sekolah? Di semacam pusat informasi atau satgas lah. Belum ya? Harusnya ada loh Bu. Harusnya ada karena sudah ada permennya. Peraturan menterinya itu sudah ada. PPPKS ya. Nah, ya. PPPKS ya. Nah, kalau di kampus namanya Satgas. Satgas PKS. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kita ingin membentuk itu ya, maka dilibatkan siswa. Ya, libatkan siswa supaya mereka juga bisa menceritakan, karena kalau guru yang bikin kemudian guru juga sebagai fasilitator gitu takut barangkali kan si siswa. Tapi kalau dengan teman juga terlibat sebagai duta anti kekerasan seksual itu, maka si teman itu kalau misalkan terjadi apa-apa bisa menceritakan. Ya, nah, karena kan kadang-kadang sama teman lebih enak ya ceritanya daripada sama guru. Nah, ini adalah dasar hukum daripada kekerasan seksual. Yang pertama, ini undang-undangnya baru Bu, tahun 2022, karena memang begitu urgent. Ya, karena adanya kekerasan seksual jumlahnya sangat tinggi ya, meskipun 2023 tadi disampaikan menurun ya. Tapi kita juga udah dengar nih 2024 banyak juga ya kan terjadi kekerasan seksual. Kemudian karena memang belum ada laporannya terakhir kan di 2024. Nah, tapi kita lihat nanti bagaimana tingkat kejahatan tindak pidana kekerasan seksual itu pada tahun 2024 apakah menurun ataukah semakin tinggi ya, tapi mudah-mudahan turun Bu ya dengan adanya undang-undang ini. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi itu undang-undang nomor Permen nomor 30 tahun 2021. Kalau yang Permen di 23 ya, Permen Pendidikan Kebudayaan nomor 46 ya, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini juga baru setelah adanya undang-undang nomor 22. Kemudian prinsip daripada pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, yang pertama, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu yang pertama harus kepentingan terbaik bagi korban. Kemudian yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Harus adil gitu. Adil bagi siapa? Bagi korban. Dan karena kita budayanya patriarkik ya, itu kadang-kadang kan lebih mementingkan kepada yang laki-laki. Ya, jadi kita harus memperhatikan juga kesetaraan. Ya, bagaimana masa depannya dia, si korban. Ya, setelah dilakukan misal ya, contohnya adalah pemerkosaan, karena salah satu kekerasan seksual itu adalah pemerkosaan. Kemudian kesetaraan hak, ya kesetaraan hak dan aksesibilitasnya. Ya, nah ini juga harus sama ya antara pelaku dengan korban. Artinya di sini korban juga memiliki hak. Ya, seperti Pak Untoro bilang, hak itu adalah kita yang harus ambil. Kemudian akuntabilitas, ya akuntabilitas dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu. Kemudian independensi, nggak ada karena dia pelakunya adalah anak pejabat misalkan, ya nggak boleh seperti itu, ya tetap karena itu juga pesan juga nih sama ibu-ibu ya. Jadi kalau kita cuma lihat berita, kemudian lihat gambar, jangan langsung menyimpulkan, ya, karena itu belum tentu benar kejadiannya seperti itu. Ya, itu yang kadang-kadang kita main upload, ya, main forward, ya, padahal kita nggak tahu, ya, kebenarannya. Anak hilang di mana, lapornya ke grup. Kemudian kehati-hatian, ya,
kehati-hatian itu bagaimana korban ini karena kepentingan korban nih ya. Bagaimana inginnya apa korban itu? Ya, kalau pelaku sih udah pasti ya mendapatkan sanksi ya. Nah, tapi kehati-hatian kan kenapa? Karena menyangkut masa depan si korban. Trauma itu kan nggak bisa diwujudkan ya Bu ya, Pak ya. Dia trauma terhadap peristiwa. Nah, saya waktu itu pernah juga wawancara di LP Wanita Tangerang. Kalau orang yang trauma itu susah Bu menceritakan, karena kan kita wawancara. Kenapa nggak mau dia buka? Karena dia teringat kembali, ya. Peristiwa yang pernah dia alami kalau kita tanya kan, ibu deh lagi kena musibah apa gitu, meninggal siapa atau tabrakan anak lah ya, misalkan ya, kan sedih ya Bu ya. Terus ibu datang si A, ibu cerita kejadiannya gimana, cerita lagi. Si B datang, cerita lagi, inget lagi, nangis lagi ya. Terus si C datang, cerita lagi kan gitu ya. Nah kita juga harus hati-hati ya di dalam bagaimana pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual itu terhadap korban ya. Kemudian jaminan ketidakberulangan. Ya. Si korban mendapatkan jaminan bahwa pelaku tidak melakukan pengulangan. Tidak saja terhadap korban, bisa saja terhadap korban-korban yang lain gitu. Ya. Karena itu bagaimana ini harusnya seperti apa penanggulangannya? Yang membuat dia jera, kapok gitu lah kira-kira. Ya. Nah, itu prinsip-prinsip daripada pencegahan dan penanggulangan. Sasarannya siapa di dalam pembentukan Pusat Informasi Anti Kesel ini? Itu peserta didik. Ya. Jadi peserta didik. Berarti siswa ya Bu ya? Nah, siswa. Kemudian siapa lagi? Pendidik. Ya, pendidik. Kemudian tenaga kependidikan. Nah, staf administrasi ya. Nah, kemudian warga lembaga kependidikan. Nah, misalkan office boy ya. Nah, atau siapalah ya yang bekerja di sini, kantin atau apa. Nah, kemudian masyarakat umum yang berinteraksi dengan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga lembaga kependidikan. Nah, di antara mereka inilah ya yang dijadikan sebagai sasaran kita membentuk lembaga atau Pusat Informasi Anti Kekerasan Seksual. Karena bisa saja antara peserta didik dengan pendidik terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu definisinya lebih luas daripada pelecehan seksual. Ya, itu lebih luas kekerasan seksual itu. Kemudian jenis dan bentuk kekerasan seksual. Ya. Kekerasan seksual ini mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal. Ya. Berarti secara verbal langsung Bu ya. Wujud gitu ya, berwujud. Misalkan saya contoh tadi pemerkosaan, sweet ya. Apalagi ya dicolek ya. Ya, kita sudah sama-sama dewasa, sering terjadi di tempat-tempat umum. Ibu-ibu mungkin suka dengar ya pemberitaan atau informasi di kereta ya, bagi yang terkena gitu ya. Karena memang itu sering terjadi. Yang disampaikan Pak Untoro tadi contoh mengeluarkan alat kelamin memang itu salah satu daripada kelainan. Kebetulan saya dosen kriminologi. Jadi memang di kriminologi itu ada Bu jenis orang yang suka mengeluarkan alat kelaminnya. Karena itu di fasilitas-fasilitas umum itu diumumkan supaya jangan ragu untuk melaporkan. Ya, itu salah satu bentuk ya, bentuk daripada pencegahan kekerasan seksual. Nah, pemulihan korban ya. Nah, pemulihan korban dapat diberikan sesuai persetujuan korban dalam bentuk tindakan medis ya. Jadi ketika sudah terjadi bagaimana korban dipulihkan ya, memberikan tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis dan bimbingan sosial dan rohani. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti bisa ditanya, didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Materi kedua dari Ibu Nur Aida. Gimana Bapak Ibu? Tadi tepuk tangannya lemes banget ya. Ini efek apa ya? Coba sekali lagi dong. Ya, efek ngantuk. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tadi Ibu Nur Aida bilang ya Bu ya, ya Bu ya. Saya mau bilang Bapak Ibu karena alhamdulillah ini ada bapak-bapak juga nih yang hadir ya Pak. Kalau tadi belum disenggol, saya senggol dulu ya Pak ya.
Baik, masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu dipersilahkan dari dua materi yang tadi disampaikan. Pertama tentang urgensi membentuk pusat informasi anti kekerasan seksual. Untuk apa sih kita membentuk itu di lembaga kita? Kemudian yang kedua tadi itu tentang bagaimana cara penanggulangannya, bentuk kekerasan seksual itu seperti apa, dan seterusnya. Itu boleh Bapak Ibu tanyakan. Silahkan jika ada. Oke, baik. Ibu boleh sebutkan nama dan asalnya dari sekolah mana? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Acara workshop edukasi dan fasilitasi pembentukan pusat informasi anti kekerasan seksual anti kesel ini sangat baik sekali, dan baiknya memang diterapkan di sekolah-sekolah seperti itu. Bagus juga tadi ada usul tentang duta anti kekerasan, karena selama ini belum pernah ada, Ibu. Kemudian yang ketiga, saya baru dengar, Bu, kalau anak korban itu kemudian hamil, ternyata itu bisa digugurkan. Nah itu dia, saya butuh penjelasan terhadap hal itu. Mungkin itu saja, Ibu, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA 3 Cikarang Utara, Ibu. Bu Yati mau nanya ya. Yang pertama mungkin kepada pakar hukum kita ya Pak Untoro sama Ibu beserta Ibu. Pertanyaan saya, kadang kita melihat dalam kehidupan ya, itu orang video call memperlihatkan alat kelaminnya, kemudian terus di screenshot, kemudian diviralkan atau disebar di media sosial. Pertanyaan saya, apakah ini bisa dimasukkan ke Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE? Saya Suhaidi dari SMA Negeri 1 Pebayuran. Ujung, Bu. Paling ujung. SMA Negeri 1 Pebayuran. Pebayuran. Ini terkait penanganan, Bu. Termasuk advokasi ya, mengadvokasi. Karena yang namanya pelecehan seksual, korban pelecehan seksual, itu biasanya secara fisiologis dia malu, tidak mau melapor, dan kejadian-kejadian itu mungkin banyak. Nah, ketika ini sudah ditangani, karena ketika berkaitan dengan kepolisian itu hukum pidana ada dua unsur, yaitu ada dua alat bukti. Apakah ketika undang-undang yang mengatur tentang seksual ini mempengaruhi kuat terhadap undang-undang pidana murni? Karena ketika sudah di polisi itu kadang-kadang polisi nggak serius. Kebetulan saya juga aktif di PGRI, tim advokasi juga di PGRI Kabupaten Bekasi ya. Kan ada tim advokasinya. Jadi kita sering kayak gitu. Cuma mental aja, Pak. Baik, ada 3 pertanyaan yang 3 penanya, bukan 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Izinkan saya mereview. Mungkin yang pertama Bu Nuraida dulu ya. Yang tadi pertanyaannya tentang dari Ibu Winanti SMA N1 Tarumajaya, korban pemerkosaan yang kemudian hamil boleh aborsi, mohon penjelasannya Ibu, silahkan. Ya, terima kasih Bu Wina. Jadi memang terjadinya aborsi itu enggak harus yang udah besar gitu. Itulah perlu ke segera gitu ya. Perlu segera penanganan. Ya, sehingga jangan sampai dia sudah misalkan 4 bulan gitu ya. Nah, itu jangan, kalau udah itu udah nggak bisa. Ya, itu udah pembunuhan ya. Nah, itu bisa dilaporkan, Bu. Ya, saya waktu itu dapatnya di workshop juga ya di kedokteran UI ya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita memang harus ke rumah sakit ya, segera dicek gitu. Apakah sudah terjadi janin gitu. Ya, tapi janinnya jangan sampai membesar. Misalkan baru 1 bulan gitu. Itu bisa ya. Tapi kalau misalkan udah 4 bulan itu udah nggak bisa. Karena kan memang kan dia ngelaporinnya udah lama kejadian. Itu yang nggak bisanya seperti itu. Karena udah lama. Kalau baru kita kan cek. Makanya segera setelah kejadian langsung lapor, langsung kita cek gitu. Apakah telah terjadi pembuahan. Nah, kalau sudah terjadi pembuahan kan baru tuh Bu, ya, itu bisa. Kalau udah besar, nah itu yang agak sulit. Ya, kalau dasarnya
nanti deh jadi PR nih buat saya ya. Saya tanya sama dokter forensiknya ya, PR-nya itu apa ya? Sebagai dasar hukum ya. Tapi yang saya dapat ya itu dapat dilakukan aborsi karena pemerkosaan dengan catatan belum terjadi semacam sudah diberikan apa roh gitu, udah nggak bisa kalau itu. Makanya segera kejadian maka diperiksa oleh medis gitu ya. Oh ini terjadi pembuahan baru sekian minggu misalkan, nah, itu bisa gitu ya. Tapi kalau udah besar udah nggak bisa. Kemudian dari Ibu Mulyati tadi tentang video call dengan memperlihatkan alat kelamin Pak, kaitannya dengan undang-undang pornografi dan undang-undang ITE. Itu pertanyaan pertamanya ya Bu, silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu siapa Winanti? Ibu Mulyati. Oh, Bu Win. Jadi ada dua, satu laki-laki, satu perempuan mempertontonkan terus di video gitu Bu ya. Di video call. Terus disebarkan. Kalau disebarkan iya itu jelas pornografi. Pornografi. Nah, begini Bu, memang ini dalam konteks kekerasan seksual itu yang dilarang itu tindakan paksaannya itu Bu. Tadi kan ada memperlihatkan, mempertontonkan sebagainya. Kalau dipaksa itu kekerasan seksual. Memang di undang-undang ini yang ditekankan itu harus ada persetujuan. Harus ada persetujuan. Nah itu kalau dua-duanya melakukan hal seperti itu, kalau dalam konteks hukum pidana, permufakatan jahat. Ya, karena mempertontonkan yang bukan muhrimnya itu kan. Tapi kalau dikaitkan dengan undang-undang pornografi ya jelas. Terus kalau dikaitkan dengan undang-undang kekerasan anti seksual, kalau masih berdua itu jatuhnya sama-sama suka, itu nggak bisa dipidana. Tapi kalau nanti disebarluaskan, nah itu yang bahaya di situ. Jadi memang kadang-kadang kita menghadapi hukum kita dipilah tidak sesuai nurani. Nah akhirnya kita melihat norma yang lain, Misalnya begini. Di sekolah sudah ada lembaga penanganan kekerasan seksual. Di undang-undang menyatakan bahwa kekerasan seksual itu terjadi ketika ada paksaan. Ya, seperti tadi ada relasi kuasa. Kalau itu terjadi suka sama suka, tidak masuk kategori kekerasan seksual. Tetapi itu jangan berhenti di situ. Ada norma lagi di sekolah tersebut yang mengatur bahwa setiap sivitas akademika, setiap guru, kepala sekolah, murid dan sebagainya harus mempunyai moral, harus berperilaku yang baik. Nah akhirnya terkenalah norma yang itu. Makanya tadi sebelum kemarin saya sempat diskusi dengan Bu Ida dulu nih. Ini pesertanya siapa ini? Nah, saya khawatir disalahgunakan gitu. Pemahaman ini saya khawatir disalahgunakan. Nah, alhamdulillah pesertanya guru-guru. Jadi gitu Bu ya, kalau ditanya pornografi, iya pornografi itu. Apalagi disebarluaskan. Tapi kalau berbicara dalam konteks kekerasan seksual, itu suka sama suka. Kita enggak bisa menghukum. Akan dihukum kalau menyebarluaskan. Gitu. Tetapi jangan berhenti di ketentuan tersebut. Ada norma lain bahwa semua orang itu memang harus berperilaku yang sopan, yang baik dan sebagainya. Kalau dalam konteks sekolah, pasti ada di sekolah itu ada norma yang mengatur bagaimana kepala sekolah, guru, murid dan sebagainya berperilaku. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kita dukung gerakan stop kekerasan seksual. Stop kekerasan seksual. Jadi Bu, setelah program anti kesel kemarin tuh Bu, menurut Ibu, pendapat Ibu gimana? Kegiatan edukasi dan pelatihan pencegahan seksual kemarin itu? Ya, alhamdulillah Bu, setelah kemarin ada workshop ya Bu ya, kebetulan workshopnya ada di sini, anggotanya dari RGP BPKN-nya Bu ya. Kita terutama saya sendiri ya Bu ya merasakan manfaatnya Bu. Di situ kita paham ya apa sih kekerasan seksual itu gitu ya. Yang tadinya mungkin kita tidak paham secara hukum ya Bu ya, secara aturan di dalam perspektif hukumnya ya.
sekarang kita jadi tahu apa itu. Kemudian di situ bukan hanya mengetahui saja ya Bu ya, tapi ada upaya pencegahan dan juga kalau bisa nanti ada rehabilitasi, kemudian juga penanganannya seperti itu ya Bu ya, setelah ada kemarin ya Bu ya workshop anti dan juga teman-teman juga senang Bu karena selain ada workshopnya ada tindak lanjutnya dari YouTube ya Bu ya yang bisa diulang materi tersebut. Jadi yang ketinggalan Betul. bisa dilihat lagi ya. Iya. Oke. Kalau setelah itu Bu, apa tindak lanjut kegiatan ini menurut Ibu enaknya? Iya, setelah kita memahami ya Bu ya workshop tersebut ya seharusnya kita setelah tahu ilmunya kita coba terapkan di lingkungan kita lah ya, minimal di lingkungan sekolah kita, lingkungan terdekat kita lah Bu, apa yang sudah kita pahami itu untuk diterapkan. Oke. Terus kalau setelah tahu dari kegiatan kemarin, apa pernah Bu ada kasus kekerasan seksual di sini? Kalau di sekolah sini ya Bu ya, yang sepanjang saya di sini itu belum pernah ada Bu. Alhamdulillah. Iya. Dan seterusnya nggak pernah ada ya Bu. Ya amin 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 mudah-mudahan itu. Tapi ini sepanjang pengetahuan saya Bu ya, dan saya juga nanya ke guru BK tadi, baru saya nanya apakah ada laporan atau melihat gitu, memang kita tidak menemukan. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjaga terus Ibu ya. Amin amin. Dan anti kesal kemarin Betul. bermanfaat dan bisa diimplementasikan di sekolah ini. Iya, minimal pencegahan ya Bu ya. Iya betul. Baik. Makasih Bu Yuni. Baik, makasih juga Ibu. Assalamualaikum Ibu Lia. Ibu waktu kemarin hadir ya ikut workshop mengenai edukasi dan fasilitasi pencegahan dan penanganan seksual. Hadir Ibu ya. Kira-kira menurut Ibu bagaimana tanggapan Ibu tentang pelaksanaan workshop itu ya, pelaksanaan edukasi dan pelatihan kekerasan seksual atau anti kesal. Menurut Ibu acara tersebut bagaimana? Acara tersebut baik Bu, bagus untuk di sekolah-sekolah yang harus diterapkan tentang anti kesel ini, karena kita juga tahu bahwa yang namanya kesel itu kan harus ditanamkan sejak dini, berarti yang di sekolah ya kan, biar kita memberi edukasi, memberi penyuluhan gitu kan, supaya bahwa yang namanya anti kekerasan seksual itu harus benar-benar kita tahu dan paham. Supaya juga nanti kekerasan itu tidak terus menerus bertambah terjadi terus menerus gitu ya. Bisa stop gitu ya. Jadi acara itu sangat baik sekali, malah justru harusnya ditingkatkan ya, ditingkatkan, digaungkan terus menerus supaya tidak ada ini dari kekerasan seksual di semua sadar. Iya betul, apalagi di sekolah ya Bu kan sangat rawan ya anak-anak remaja sekarang. Kalau menurut Ibu apakah perlu ada pusat informasi anti kekerasan seksual di sekolah? Perlu Bu, supaya anak tuh tahu bahwa oh di sini ada nih untuk kita keluh kesah atau melaporkan bahwa ada kekerasan seksual di sekolah. Ada nggak di sekolah ini? Kalau di sekolah ini belum Bu, tapi ada paling dia ke lokasi kesiswaan mungkin berbicaranya atau ke BK di sini. Tapi untuk untuk posnya tuh belum, harusnya sudah dibentuk harusnya gitu ya, supaya anak-anak itu juga malu gitu ya. Iya betul. Mau menceritakan supaya bisa memotong itu. Nah iya betul Bu, itu sangat perlu. Kejahatan itu, kekerasan itu. Iya. Terus menurut Ibu pencegahannya, saran Ibu bagaimana pencegahannya? Saran saya sih sebenarnya guru mapel apapun harus tahu ya Bu, harus memberitahu ke anak-anak. Semua guru harus paham, tidak hanya guru PKN atau pendidikan Pancasila saja, gitu kan. Tahu bahwa hukumnya anti kekerasan seksual itu sangat penting banget gitu. Jadi tidak semua guru, setiap guru masuk kelas harusnya memberitahu sebelum belajar kita ngasih edukasi, ngasih pencegahan seperti apa. Harusnya tidak selalu guru yang tertentu. Itu kalau di sekolah ya, Ya, kalau di masyarakat kira-kira sarannya apa ya Bu ya supaya kekerasan seksual itu tidak terjadi? Nah, itu harus ada posko kayak di RT RW ya Bu, ya kan sangat penting tuh kalau di RT RW, kelurahan, kecamatan kayak itu harus ada tuh, dan harus datang tuh misalkan ke kelurahan ini harus ada penyuluhan, biar kan biasanya di masyarakat kayak itu adalah anak kecil yang lihat HP terus kadang cuma bercanda tapi kelebihan, itu harus perlu ada posko-posko yang kayak seperti
kekerasan seksual. Kalau misalnya yang di bagian pendidikan, tapi misalnya di swasta apa di pesantren gitu ya, pelakunya atau pemiliknya itu gimana? Nah itu harus ditegaskan dan harus ada posko yang kayak gitu Bu. Dari luar harusnya, jangan dari dalam ya. Dari pemerintahan itu sendiri harus mengontrol bahwa kan sekarang masih banyak ya kegiatan sekolah pesantren yang seperti itu, pemiliknya yang memperbuat itu pelaku. Itu harus penting, harus ada, tapi harus dari pihak luar, jangan yang mempunyai pesantren. Kalau menurut saya. Oh gitu ya Bu sekalian. Saya terima kasih nih Bu atas masukan Ibu yang nanti akan kita tindak lanjuti.